Oke, halo semuanya. Di video kali ini kita bakal berkenalan sama HTML. Oke, jadi kita bisa coba buka text editor kita dulu. Untuk yang di laptop bisa buka Visual Studio Code-nya. Oke, juga jangan lupa untuk di open folder project-nya. Oke, di sini gue pakai project namanya HTML gitu kan. Untuk yang di HP juga jangan lupa. Oh, sebentar. Untuk yang di HP juga dibuka text editornya. Bisa pakai Accord ataupun pakai SVC editor. Oke. Di sini gue bakal pakai Accord aja. Oke, di sini gue bakal hapus dulu yang hasil dari video sebelumnya. Gue bakal hapus semua dulu. Oke, jadi kayak gini. Jangan lupa kalau misalnya ini masih kosong kayak gini, itu bisa diklik dulu. Terus kita pilih foldernya gitu. Misal di sini kalau belum ada di sini foldernya, bisa di add atau dipencet simbol plus. Habis itu dicari foldernya. Sorry, mana ya? Oh, bentar. Pencarian. Ini mana? Bentar, kita rinse. Oke, jangan lupa dibuka foldernya. Kalau misalnya di sini kosong atau belum ada, bisa ditambahin aja dulu. Bisa ditambah path. Oke, terus kita pilih foldernya gitu kan. Atau kalau belum ada bisa di bikin folder baru gitu. Jadi karena di sini gue udah ada, gue bakal pakai yang ngoding terus dicentang. Oke, ini ada iklan. Bisa di oke aja. Ya udah kebuka. Oke, pastiin ini udah kebuka. Sip. Sekarang kita bakal bikin satu file. Untuk HTML itu dia memiliki sebuah ekstensi .html. Jadi kalau kita buat satu file baru, di sini bisa pencet yang ini untuk yang di VS Code. Namanya index.html contohnya. Sebenarnya nama filenya bisa apa aja, tapi untuk HTML ada dia default nama file yang dicari pertama kali gitu, yaitu adalah index dan juga home gitu. Antara dia mencari indeks HTML ataupun home.html. Jadi ini biasanya dipakai buat file yang pertama kali diakses gitu, misalnya. Atau kalau misalnya mau dibuat namanya latihan 1 itu juga boleh aja, bebas aja sebenarnya. Jadi di sini gue pakai indeks HTML dulu aja. Kemudian kita bikin struktur awal HTML-nya. Jadi untuk bikin struktur awal di VS Code itu bisa pakai tanda seru aja. Terus bisa dipencet nih, ada suggestion-nya, bisa dipencet. Ini namanya emmet atau snippet, bisa dipencet atau kita klik tab atau enggak enter gitu. Jadi enter, nah dia bakal kebuatin otomatis. Nah kalau kayak gini di blok itu kita bisa tab aja, tab nanti dia berpindah, tab lagi pindah, baru kita bisa edit gitu di sini. Misalnya
kita edit jadi pengenalan HTML misalnya. Nah, kayak gini. Sekarang di dalam body kita isi kontennya gitu kan, yang mau kita tampilin di halaman website kita. Kayak gini. Nah, cara ngebuka atau ngelihat hasil dari kode yang kita buat itu di di Visual Studio Code atau di desktop ada beberapa cara gitu kan. Jadi ini tadi kan kita buat file baru di sini di HTML. Kita bisa buka langsung ke Explorer, terus cari filenya. Ini harusnya hilang. Jadi kan gue di sini di ngoding terus HTML. Nah, di HTML itu ada index.html. Jadi gue bisa double klik aja nih. Double klik, nah dia bakal ngebuka file index.html-nya. Atau cara lainnya, cara lainnya itu ada kita pakai namanya ekstensi. Jadi kita buka ke menu extensions, lalu cari aja yang namanya open in browser. Kayak gini. Nah, ini open in browser, bisa diinstal. Terus cara makainya, kalau udah berhasil diinstal, tinggal klik kanan di bagian sini. Klik kanan, kita cari di paling bawah, itu ada open in default browser atau open in other browsers gitu. Jadi pilih salah satu aja, misalnya di default atau pakai Alt B. Nah, dia ngebuka hal yang sama ya, sama pas kita double klik. Lalu ada lagi caranya kita bisa pakai extension lagi. Jadi kita download lagi, install lagi extension namanya Live Server. Oke. Jadi bisa pakai Live Server. Ketika install Live Server, nah dia di sini bakal ada Go Live. Jadi ketika kita kita pencet Go Live di sini, pertama kita arahin dulu ke file yang mau dibuka, yaitu index.html, terus kita Go Live. Nah, di sini dia juga ngebuka index.html, tapi di depannya ini beda nih, bukan local directory, tapi dia udah menganut atau menggunakan server gitu istilahnya. Jadi ini nggak perlu dipikirin, yang depannya kita pikirin yang index.html-nya aja gitu. Jadi ini caranya kayak gini. Oke. Kayak yang tadi gue bilang, kalau index.html itu kan dia nama file yang pertama kali dicari gitu. Jadi kalau misalnya index.html-nya pun dihapus, kayak gini, kalau di enter, nah dia bakal tetap ngebuka index.html gitu. Bisa dilihat di sini title-nya tetap pengenalan HTML. Tapi kalau misalnya kita buat satu file baru misalnya, ini contoh aja, misalnya test.html. Nah, untuk mengakses ke test.html, kita berarti harus arahin ke nama filenya. Jadi /test.html. Kayak gitu. Nah, ini dia ngarah ke test.html gitu. Ya, jadi indeks itu dia bakal yang dicari pertama kali gitu. Atau default yang file yang dibuka lah gitu ya. Oke, ini bisa dihapus saja karena nggak perlu. Oke, di VS Code kayak gini. Ini strukturnya, jadi ada doctype HTML, ini menandakan file HTML ini menggunakan HTML versi 5. Untuk yang terbaru sekarang versi 5. Terus ada tag HTML, ini wajib. Tag HTML dia punya pembuka dan juga penutup. Terus ada head, di dalam HTML ada head, juga ada body yang sejajar. Bisa dilihat di sini. Jadi head, ada pembuka dan penutupnya, itu sejajar dengan body tag pembuka dan penutupnya gitu. Lalu untuk head ini
berisi ada title ini yang wajib untuk mengubah yang di bagian atas ini, bisa dilihat. Kalau kita balik lagi, nah ini ada pengenalan HTML, coba kita ubah title-nya. Kita ubah title-nya misal pertemuan 1 misal. Jadi kalau kita lihat, dia langsung berubah tuh ke pertemuan 1. Oke. Kayak gini aja dulu. Oke. Nah, jadi selain tag HTML, head, terus ada meta ini, kita belum concern, jadi abain aja dulu. Mau ada mau enggak itu enggak masalah. Terus ada title, tag title, terus ada body. Nah, selain ini, itu ada banyak lagi tag-tag di HTML yang bisa kita gunakan gitu. Tapi sisanya itu ditaruhnya ada di dalam tag body gitu. Jadi di antara tag pembuka dan juga tag penutup body. Contohnya kita mau bikin sebuah teks paragraf. Kita bisa pakai tag yang namanya P di sini. Jadi kita bisa ketik P terus pencet yang snippet ini atau emmet ini, atau kita bisa tab ataupun enter gitu. Dia bakal ngebuatin tag-nya langsung gitu kan. Jadi dia P itu punya tag pembuka dan juga tag penutup. Untuk kontennya ada di sini gitu. Jadi misalnya kita ketikin hello world kayak gini. Sekarang kalau kita lihat lagi ke browsernya, jadi kalau kita pakai live server itu kan di sini udah go live nih. Dia nggak perlu dipencet-pencet lagi gitu. Jadi pencetnya sekali aja. Terus kita bisa tinggal bolak-balik ke browsernya. Setelah kita edit, di save, terus kita balik ke browsernya, dia akan langsung auto refresh gitu. Nah, bisa lihat di sini udah tampil nih hello world ya kan. Dari tag P yang kita buat gitu. Nah, sekarang kita perlu kenalan lebih lanjut nih. Jadi untuk tag di HTML itu sendiri dia pasti punya pembuka dan juga tag penutup gitu. Jadi ini disebutnya tag pembuka, lalu untuk yang di belakang di sini adalah tag penutup. Jadi ini bisa dibikin satu baris atau bisa dibikin atas bawah kayak gini gitu kan. Kalau kontennya banyak dia biasanya dibikin atas bawah kayak gini, kayak yang body dan juga yang head kayak gitu. Jadi menandakan itu ada di dalam tag tersebut atau sebagai konten tag tersebut. Contohnya bacanya itu adalah P adalah konten dari tag body gitu kan. Nah, kayak gitu cara bacanya. Oke. Apa ya? Lalu, sorry. Tapi, enggak semua tag itu punya tag pembuka dan penutup. Ada beberapa tag yang khusus dia nggak punya tag penutup. Disebutnya self-closing tag. Salah satu contoh tagnya adalah BR, kayak gini. BR dia penulisannya kayak gini, cuma tag pembukanya aja. Atau biasanya itu ditambahin sama slash di dalamnya gitu. Jadi langsung ditutup. Slash kayak gini. Ini salah satu contoh dari self-closing tag. Masih ada yang lainnya seperti IMG. Terus ini kan bisa dilihat nggak ada penutupnya kan. Nggak ada IMG. Nggak ada tag penutup dari IMG. Ataupun input juga nggak ada. Lalu juga ada HR yang lainnya gitu. Masih ada beberapa lagi kalau nggak salah. Tapi kurang lebih ini disebutnya tag self-closing tag gitu. Oke. Jadi nggak perlu heran kalau misalnya ada tag yang nggak ada tag penutupnya. Artinya dia nggak punya konten di dalamnya gitu kan. Kurang lebih kayak gitu. Untuk P di sini dia ada kontennya di dalam. Jadi ngisinya kita di antara tag pembuka dan juga tag penutup. Kemudian untuk setiap tag itu juga memiliki atribut gitu. Jadi untuk atribut itu letaknya ada di sini.
gua zoom dulu biar lebih kelihatan gitu ya. Nah, jadi di dalam tag pembuka, di bagian tag pembuka, itu kita bisa nambahin yang namanya atribut. Nah, lokasinya ada di sini. Setelah P, sebelum kurung siku penutup dari tag pembukanya, itu kita bisa spasi, lalu kita isikan atributnya gitu. Jadi ini adalah atribut. Format atribut adalah kayak gini. Jadi atribut, ini adalah nama atribut, sama dengan terus pakai petik 2, itu kita sebutnya value dari atribut. Oke, contohnya, misal kita kasih dia punya namanya ID gitu kan. Jadi ada atribut yang namanya ID, fungsinya untuk memberikan identifier atau apa ya namanya, kayak sebuah keunikan lah, atau dilabelin gitu, identifier atau kayak misalnya nama gitu kan, dia unik, nggak boleh sama dengan tag yang lainnya. Contohnya di sini misal P yang pertama ini kita kasih paragraf 1, atau kalau ingin 2 spasi itu kita buatnya bukan pakai spasi gini, paragraf spasi 1 gitu, tapi spasinya kita ganti sama strip atau enggak underscore gitu kan. Kalau misalnya pakai spasi itu tandanya sudah kata yang berbeda gitu. Jadi ini harus digabung gitu. Cara penggabungannya kalau mau pakai spasi atau mau dipisah itu kita pakai strip atau enggak underscore, atau mau digabung seperti ini juga boleh. Atau misalnya kita bedakan dengan kapital gitu. Misal satunya pakai huruf, nah S-nya itu kita bikin kapital gitu. Atau S kayak gini juga boleh, cuman biar lebih keterbaca kalau ini ada 2 kata itu seperti ini kurang lebih. Seperti ini preferensi aja untuk mau pakai yang mana, itu sama aja sebenarnya. Paragraf 1, terus cara bacanya berarti tag P punya atribut ID yang value-nya itu adalah paragraf 1. Kemudian juga punya atribut lainnya, misalnya adalah ada kelas. Berbeda dengan ID, kelas bisa diisi lebih dari 1. Kalau ID cuman 1 aja kayak gini, misal paragraf 1. Tapi kalau misalnya kelas itu bisa lebih dari 1 dan juga boleh sama dengan tag yang lain gitu. Contohnya di sini bikin Contohnya bikin paragraf aja gitu deh. Paragraf, kelas paragraf. Misalnya kita tambahin satu lagi untuk nambahin kelas lainnya, itu kita pisah pakai spasi gitu. Kayak gini, jadi misalnya P1 misalnya kayak gitu. Jadi dia tag P punya atribut ID dengan value paragraf 1, kemudian juga punya atribut kelas dengan value-nya paragraf dan juga P1 gitu. Itu cara bacanya kurang lebih. Oke, kemudian apa lagi ya? Oke, jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi recap sedikit. Untuk HTML itu kita menggunakan yang namanya tag gitu. Jadi tag kayak gini, bentuknya itu kayak gini. Nah, ini kita sebutnya tag. Nah, setiap tag itu punya tag pembuka dan juga tag penutup. Untuk tag penutup, dia ada slash-nya di depannya sebelum nama tag-nya gitu. Ya kan? Lalu kita juga lalu di setiap tag itu juga punya namanya atribut.
yang setiap atribut juga punya value-nya masing-masing gitu, tergantung kebutuhannya. Kemudian ada sebuah tag yang dia nggak punya tag penutup nih. Jadi dia nggak punya tag penutup. Nah, ini disebutnya self closing tag gitu. Atau penulisannya bisa kayak gini aja atau ditambahin slash kayak gini. Nah, ini disebutnya self closing tag. Oke. Apa lagi ya? Oke. Kayaknya kurang lebihnya kayak gitu aja. Untuk di bagian VS Code dan untuk di HP kurang lebih seharusnya sama. Kalau kita lihat, sebentar, ini masih ya, masih oke. Untuk di HP itu kan kita udah buka folder ngoding ya kan. Sekarang kita bikin file baru. Caranya kita pencet titik 3 di bagian ngoding, terus kita tambahin berkas baru aja. Kita kasih nama index, kayak tadi kita samain aja kayak sebelumnya, index.html. Jangan lupa harus .html. Oke, dia lagi ngebuat file barunya. Sini udah ada, kita bisa buka file barunya di sini. Sekarang kita bisa lakuin hal yang sama nih, sama kayak tadi pas yang di VS Code. Jadi pertama kita siapin dulu struktur HTML-nya. Caranya kita bisa pakai tanda seru. Lalu kita bisa pencet tab yang ada di sini. Jadi ini adalah tombol tab ya. Jadi kita bisa klik aja. Nah, dia bakal ngebuatin persis sama kayak yang ada di VS Code gitu. Jadi kita bisa tab, 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 lalu kita ganti dokumennya dengan pengenalan HTML. Kayak gini. Nah, terus di bodinya kita bisa ketikin H1 misalnya. Kita buat heading H1, lalu kita pencet tab. Tab lagi. Tab. Nah, ini dia. Pokoknya kalau di tab, dia biasanya ngebuatin tag-nya gitu. Jadi di sini kita misalnya adalah hello world. Oke. Sekarang jangan lupa untuk filenya di save. Lalu kita running. Cara runningnya itu ada di play. Di sini tombol play-nya. Nah, dia akan tampil hello world di dalam bodinya. Dan untuk title-nya itu pengenalan HTML kayak gitu. Jadi yang di HP juga bisa ngelakuin hal yang sama kayak di VS Code. Jadi kedepannya gue bakal contohin dari VS Code-nya aja. Kecuali misal ada yang perlu ditambahin atau dijelasin ulang kalau pakai HP gitu. Oke, kurang lebihnya ini pengenalan HTML. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.